Wa man adda faridatan kana kaman adda sab'ina faridah fi masiwah. Siapa orang yang dapat melaksanakan faridah wajib, maka seolah dia melaksanakan dapat nilai pahala 70 kali kewajiban di luar Ramadan. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah di Ramadan, nilainya kan 27 tuh berjamaah. Di Ramadan 27 dikali 70. Bukan satu, Pak. Kalau sholat wajib di rumah 1 kali pahalanya. Tapi sholat wajib dilaksanakan berjamaah 27 pahalanya. Dilipat gandakan sampai berapa, Pak? Sampai 70, berarti 27 dikali 70 gitu, Pak. Ngitungnya bukan 1, Pak. Subhanallahu akbar. Coba yang tarawih sholat sunat, ya dihitung wajib, Pak. Sedang melaksanakan sholat wajib kita, pahala aja pahala wajib. Tuh, Pak, sholatnya sholat sunnah, ya tarawih. Lah ini tarawih udah enak-enakan 20 nyari yang 8. Aneh saya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Ustaz Syekh Farisi, Ketua Pembina, Ketua Penasihat, seluruh pengurus jamaah dan semua bapak yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, lebih-lebih nikmat dari Islam, sehingga alhamdulillah dengan nikmat yang tersebut kita bisa hadir kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melakukan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Sebagai hamba utusan Allah, dijadikan contoh dan suri tauladan untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti melaksanakan contoh sunnah beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman dan di akhirat kelak. Kita berharap puasanya amin. Dua bertiga. Saya bilang pagi hari ini mari kita sama-sama buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Saya jam 5 baru datang. Itu ada di guru kita, jamaah majelis ilmu yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal perbuatannya, meluaskan ilmunya, menerangkan hukumnya, dan ampun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Selanjutnya mari kita ikuti lagu salawat Nabi yang dipandu oleh kita dari Suria. Padanya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi
salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa baqi maqasidana waghfir lana ma maqra ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa baqi maqasidana waghfir lana ma maqra ya wasi'al محمد شهيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نبينا الآخر الذي فلا أحد أمر بالكون منه والنعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقوال المتحدين. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أمر الخليل لمن أموت به سواك يدعو للحديث العالمي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يزل قدرها مطلقا أبدا ومن شاعت أصلا في مدى الزمن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا سلام رحمتي منزلة عزما إن الكبائر في الغفران فضلاني. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والذي وصفي ثم تعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والهيثم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin saudara-saudara sahabat yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama penjelasan tentang keutamaan Ramadan yang bersumber dari kitab Fasyafatul Qulub karangan Syekh Imam Al-Ghazali sampai kepada guru kita Bapak dari Syekh Al-Faiz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi
anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu anhum. Wa bisanatil muttasil ilal imamil mu'alib rahimallahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri tamil lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, segenap hadirin jamaah rutin kajian Rabu pagi Masjid Talim Al-Aqobah, wabil khusus kepada segenap pengurus dari ketua umum dan jajarannya, wabil khusus kepada ketua pembina yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai kesehatan dan keluasan waktu untuk bisa terus memantau, mengikuti kegiatan taklim. Wabil khusus kepada yang sama kita hormati Bapak Ketua Penasehat dan segenap jajarannya, wabil khusus kepada Bapak Haji Agus, Bapak Wandi, Bapak Haji Untung, dan segenap orang-orang tua kami yang kami hormati, para bapak-bapak haji, para sepuh, wabil khusus kepada akhinal kiram Bapak Ustaz Sulaiman dan Bapak Ramayadi sebagai tim kreator. Mudah-mudahan di pagi hari ini menjelang satu hari, saat detik-detik datangnya tamu agung, tamu yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, malaikat menunggu, berbahagia seluruh alam, menyatakan kegembiraannya tujuh lapis langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, yaitu akan datangnya bulan suci Ramadan. Amin. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini Allah perkenankan diperpanjangkan usia kita sampai esok datangnya bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat melaksanakan puasa Ramadan di hari pertama bagi saudara kita yang sudah berpuasa. Karena ada beberapa saudara kita yang semalam sudah tarawih, yang berarti pagi ini sudah melaksanakan puasa. Karena kalau berdasarkan perhitungan hisab memang sudah masuk hari ini tanggal 1 Ramadan berdasarkan hisab. Tapi kalau berdasarkan ru'yah yang ini menjadikan patokan daripada ulama-ulama Nahdiyin, bahkan semalam berdasarkan isbat daripada Menteri Agama bahwa bahwa belum ketemu ya hilal, karena masih di bawah 2 derajat, masih belum kelihatan, masih jauh ya, hilalnya belum muncul hilalnya ya, kayaknya masih ngantuk dia ya. Besok biasanya mau lebaran baru muncul hilal. Jadi bagi kita saudara-saudara kita yang mengikuti tarjih dan isbat daripada ulama sebagai umaro, sebagai amir, maka pastinya hari Selasa jatuhnya, berarti esok malam Kamis baru kita melaksanakan tarawih. Dan kita ikuti saja bagaimana pendapat ulama yang mereka berkumpul di dalam satu institusi berdasarkan pemerintah atau berdasarkan Kementerian Agama. Bagaimana pendapat
menyangkut soal yang melaksanakan hari Rebo, apakah sah? Berdasarkan keyakinan mereka, maka puasa mereka sah. Berdasarkan keyakinan mereka, maka puasanya sah. Demikian juga berpuasa dimulai dari hari Kamis. Tinggal nanti ya ada yang lebarannya duluan, ada yang lebarannya belakangan. Itu aja bedanya. Tapi yang lebih unik lagi, ada yang lebarannya sebelum puasa udah lebaran duluan. Karena nggak berpuasa. Ya. Hadirin rahimakumullah. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba ulas kembali, walaupun memang sudah sering dibahas, bahkan berulang-ulang, bahkan bukan hanya menjelang datangnya bulan Ramadan. Ramadan itu sering menjadi kajian yang hot, kajian yang sangat menarik, up to date, karena luar biasa Ramadan ini. Ya, Ramadan diberikan Allah kepada kita umat Islam sebagai apa? Keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah. Ya. Hal ini berdasarkan ketika Rasulullah SAW mendengarkan sebuah cerita dari Jibril, ada seorang pemuda yang gagah perkasa dari Bani Israel yang dia hidupnya selama setahun, ya, selama 80 tahun tiap hari nggak berhenti bawa pedang yang terbuat dari lehernya onta, ya, tiap hari dia berperang membunuh orang-orang yang kafir, yang mereka tidak beribadah kepada Allah selama 80 tahun lebih. Ini orang luar biasa, ya, tanpa henti siang malam dia berjuang. Karenanya Rasulullah SAW ketika dengar cerita ini takjub kepada orang ini. Bagaimana tiap hari dia mengislamkan orang, sudah beribu-ribu orang yang diislamkan, yang nggak Islam dia bunuh tiap hari. Namanya Sam'un, ya, kalau di film Samson, Pak. Ya, ini Hercules. Samson ini, ya, makanya ada filmnya tuh, film Samson, Pak. Ya, Samson ini kekuatannya luar biasa, nggak ada yang tahu di mana kelemahannya. Pada akhirnya ketahuan juga setelah diselidiki, ya ternyata katanya bulu keteknya, Pak. Ya, ada yang rambut, ada yang bulu ketek, macam-macam, Pak. Ya, hal kisah ini diceritakan, Pak, di dalam salah satu hadis Rasulullah, dalam hadis yang panjang. Karena saking istimewanya ini orang yang bernama Sam'un, yang dia berada di satu negeri Palestina yang sekarang, Gaza, yang sedang diperangi oleh Israel. Ini ceritanya dari situ, Pak, sebetulnya. Ada dendam lama sebetulnya. Jadi ini pemuda yang asli kelahiran Gaza, Palestina. Ya, dia berjuang berapa? 80 tahun, 1000 bulan. Ya, Allah kasih nilai pahala yang luar biasa karena tiap hari tanpa henti dia sholat, dia ibadah, ya, dia tahajud, dia puasa di siang hari, tapi dia perang tiap hari, Pak, selama 83 tahun. Lalu Rasulullah SAW iri, ya Allah, kalau bisa, apakah mungkin umatku yang umurnya pendek, amalnya sedikit, tapi banyak dosanya, bagaimana? Apakah bisa menyamai karunia keutamaan yang kau berikan kepada Sam'un? Ujar Rasulullah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengijabah doa Rasul. Kata Allah, aku akan berikan dengan nilai yang sama atas apa yang dikerjakan oleh Sam'un, dengan nilai pahala yang 83 bulan yang dikerjakan cuman satu malam bila ia berjumpa, yaitu malam Lailatul Qadar yang terjadi hanya pada bulan Ramadan. Subhanallah, inilah karenanya Ramadan menjadi sangat istimewa. Karena selain memang nilai puasa yang tiap hari kita kerjakan nilainya luar biasa, yang wajib, ya, dilipat gandakan sampai sab'ina marrah, dilipat gandakan sampai 70 kali lipat pahalanya, Pak, di Ramadan yang wajib. Adapun yang sunnah
disetarakan nilai pahalanya sama dengan nilai ibadah wajib. Luar biasa Pak Ramadan ini. Ya. Maka di antara 12 bulan yang menjadi istimewa adalah Ramadan. Beruntunglah kita hari ini yang Allah perpanjangkan usia kita bisa berjumpa esok dengan bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah di dalamnya. Amin. Walaupun kita tidak tahu, banyak saudara kita yang berguguran satu hari menjelang Ramadan ternyata nggak ada umur meninggal dunia. Ya, tidak berjumpa dengan Ramadan. Makanya doanya kan kita gitu Pak ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Insya Allah mudah kita semuanya sampai dan melaksanakan bulan Ramadan. Amin. Ya, kumpul bersama, kita kumpul kembali, melaksanakan tarawih bersama. Ya, kita hidupkan suasana malam Ramadan dan ibadah-ibadah sunnah. Ya, dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran, ya, dengan zikir, dengan itikaf. Insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, janji Rasulullah, biar orang yang menghidupkan Ramadan dari awal Ramadan, bahkan dari 3 bulan sebelumnya, dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, menghidupkan Ramadan, maka yakin kita akan mendapatkan bulan istimewa, di mana di dalam satu bulan itu ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, puasa Ramadan ini bukan hanya diwajibkan kepada umat Islam Pak. Puasa bukan Ramadan ya. Jadi kepada orang Nasrani di masa lalu juga diwajibkan berpuasa. Tapi puasa mereka bukan 30 hari tapi 50 hari. Awalnya 30 hari, kemudian mereka menentang nabinya, ya, tidak melaksanakan puasa di siang hari. Ya, akhirnya melaksanakan puasa dimulai dari atamah, dari mulai gelap sampai ketemu gelap lagi, Pak. Jadi puasanya dari mulai kapan, Pak? Maghrib, buka lagi, dari maghrib ke maghrib, Pak, dari puasanya, Pak. Atamah. Ini puasa mereka, dan puasanya 30 hari. Tapi mereka menentang. Kenapa? Karena puasa di bulan Ramadan itu puasa yang sangat melelahkan, sangat letih, sangat capek, karena panasnya Ramadan ini. Ramadan itu artinya apa, Pak? Diambil dari bahasa Arab, Ramad. Artinya apa? Al-harik, membakar. Al-haru, panas. Jadi Ramad ini artinya membakar, sangat panas. Karena bulan Ramadan ini diambil dari satu bulan, satu hari, di mana hari itu sangat, matahari sedang teriknya luar biasa, panasnya luar biasa. Sama halnya batu yang sedang dibakar di terik matahari, itulah Ramadan. Makanya orang yang melaksanakan Ramadan dipastikan dosanya terhapus karena dibakar dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari pertama. Bayangkan, Pak, tarawih pertama Allah berhak mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita di hari pertama, Pak. Dan Allah setarakan nilai pengampunan dosanya. 1 tahun Allah sudah berkenan mengampuni dosa kita. Belum lagi di hari kedua, hari ketiga, sampai hari terakhir. Luar biasa, Pak. Makanya sangatlah merugi kita kalau berjumpa Ramadan tapi kita tidak mampu melaksanakan amanah Ramadan. Ya, tidak melaksanakan puasanya dengan baik dan benar. Puasa tapi tidak menjaga hal-hal yang diharamkan. Jangan sampai kita, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Jangan sampai kita letih, capek, lemes, ya, perut kosong, mulut kering, muka pucat, badan lemes karena berpuasa. Tapi pada akhirnya nilai puasa ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Kata Rasulullah, rubba shaimin, banyak orang yang berpuasa, tidak sedikit, banyak. Kenapa? Laisa lahu min syamihi, dari puasanya yang diharapkan dapat pahala, dapat meningkatkan kualitas imannya, dapat mengangkat derajatnya, diampuni dosanya, mendapatkan pahala yang luar biasa, menjadikan Rob Tuhannya ridho kepadanya, dijaminkan dia masuk surga. Ya, ternyata semua itu tidak dia peroleh karena puasanya tidak ikut
kepada apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Senang puasa tapi masih senang gibah, senang puasa tapi matanya masih tidak dijaga, berpuasa tapi lisannya liar, berpuasa tapi hatinya kotor, berpuasa tapi sepak terjang aktivitas muamalahnya masih senang makannya haram, senang riba, ya, saling menggujing orang, mencaci maki orang, maka percuma puasa kata Rasulullah. Makanya judulnya ilas saum ilal ju wal atos, maka puasanya hanya yang dia dapat cuma haus, cuma lapar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak hadirin rahimakumullah, bisa kita lihat di salah satu hadis, dan hadisnya memang banyak yang kita dapati menyangkut soal Ramadan ini Pak. Hadisnya luar biasa. Tapi ini ada cerita dari Salman Al-Farisi, ya. Awaan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qol khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqol. Suatu saat Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendengarkan daripada khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin, di akhir menjelang datangnya Ramadan, di bulan Sya'ban, di hari terakhir. Seperti ini nih, puasa Kamis, dia Rebo, Rasulullah sedang khutbah menyampaikan ceramahnya. Khotobana Rasulullah SAW fi akhirin min Sya'ban, hari Rebo nih, katakan Rasulullah naik, dia naik khutbah. Faqala, maka Rasul bersabda, dia menyampaikan khutbahnya, ayuhan nas, wahai saudara-saudaraku, wahai manusia semua, wahai umatku, wahai jamaahku, kata Rasulullah, qad adzallakum syahrun azim, sungguh telah datang, adzalla, telah memberikan keteduhan, ya, memberikan kedamaian, menentramkan hati yang gundah gulana, ya, mengumpulkan seluruh hati dan pikiran yang sedang tercerai-berai, ya. Subhanallah, syahrun azim, yaitu bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Syahrun azim, bulan yang sangat mulia. Fihi lailatul qadri khairum min alfi syahrin, karena di dalam bulan ini yang tidak ada di 11 bulan lainnya. Boleh jadi di bulan lain ada berpuasa, di bulan lain ada qiraatul Quran, ada tadarus, ya, tapi tidak ada yang namanya di bulan selain bulan ini yang namanya Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu kata Rasulullah, khairum min alfi syahrin, lebih baik beribadah selama 1000 bulan. Alfu syahrin, 1000 bulan. Kalau 1000 dibagi 12 berapa Pak? 1000 bulan dibagi 12, 1 bulan 1 tahun itu 12 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahun 4 bulan. Ya, 1000 bulan tuh Pak. Nilai ibadah 1 hari di malam Ramadan itu, di antara malam-malam Ramadan, bila kita berjumpa malam Lailatul Qadar, ya, malam Qadar namanya. Laila itu malam artinya Pak, Qadar hari Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu setara kita beribadah, dianggap tahajudnya full selama 83 tahun, duhanya full selama 83 tahun, qiyamul lailnya full selama 83 tahun, hatam Qur'annya full selama 83 tahun. Subhanallahu akbar, full sempurna ibadahnya Pak selama 83 tahun. Enggak dihitung sakit, enggak dihitung uzur, enggak dihitung kita ketiduran, alfa, malas, ya, tidak dihitung, full semuanya selama 83 tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian kata Rasulullah, ja'alallahu siyamahu faridah, di puasa Ramadan di bulan ini Allah jadikan nilainya adalah wajib. Jadi hati-hati, siapa orang yang mengingkari kewajiban Ramadan, kewajiban puasa Ramadan, maka dia kufur, kata Rasulullah. Makanya Allah tetapkan puasa Ramadan ini hukumnya faridah au kutiba
sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat berapa? 283 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyamam ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian apa? Berpuasa. Sebagaimana berpuasa ini diwajibkan juga pada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ditetapkan Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Ayyamam ma'dudat. Ya, kutiba. Kenapa tidak wujiba? Ya, kenapa tidak diwajibkan? Ai purido, kenapa tidak difardukan tapi kutiba? Karena ini sudah diwajibkan sebelum, makanya kutiba. Ya, bukan furido. Ya, jadi pelaksanaan puasa Ramadan ini bukan hanya hari ini, bukan pada umat akhir zaman, tapi umat Nabi sebelumnya juga sudah melaksanakan puasa setara dengan nilai puasa Ramadan. Bahkan mereka puasanya dari mulai malam, Pak, ketemu malam lagi, Pak. Ini yang luar biasa. Ya, baik. Kemudian wa qiyama lailihi tatawuan, sementara ada nilai ibadah di Ramadan itu melaksanakan qiyamul lail sebagai nilai sunnah tatawu. Apakah ada di bulan selain Ramadan bulan melaksanakan sunnahnya tahajud? Ada. Di luar Ramadan banyak ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah banyak. Tapi beda. Sholat sunnah yang dilaksanakan di Ramadan ini, walaupun dia sunnah, tapi Allah setarakan nilai sunnah tadi, seolah kita mendapat nilai pahala wajib. Subhanallah, sunnah tapi wajib pahalanya, Pak. Ya, mau kapan lagi kita berjumpa Ramadan, Pak? Dalam hidup kita, Ramadan cuma ada dalam 1 bulan, di dalam 1 tahun. Boleh jadi tahun depan kita nggak bisa berjumpa Ramadan, Pak. Karenanya bila kita hari ini dipanjangkan umur, Allah berkenan dan ridho kepada kita, Allah tambahin umur kita. Kenapa kita hari ini yakin bisa ketemu Ramadan? Karena kita sudah bisa melewati bulan Sya'ban. Kan kemarin sudah dijelaskan, orang yang sudah lewat Sya'ban biasanya umurnya panjang, pasti berjumpa dengan Ramadan. Kenapa? Karena Allah ridho menghapus nama-nama hambanya yang sudah diponis umurnya selesai, kontraknya selesai, umurnya diwafatkan oleh Allah. Tapi ketika dia melewati bulan Sya'ban, seolah dia sudah disiapkan hidup sampai berjumpa dengan Ramadan. Amin. Yakin apa tidak ketemu Ramadan, Pak? Yakin apa tidak? Yakin amat. Loh, kalau besok nggak ada umur, ya. Seandainya pun memang nggak ada umur, Pak, Allah wafatkan, yakin kita sudah dicatatkan niat kita, karena kita sudah senang, kita sudah bahagia, sudah ridho. Hari ini kita pasrahkan diri kita berjumpa dengan tamu yang mulia bulan Ramadan. Amin. Ya, pasti kita sudah dianggap puasa Ramadan dalam 1 bulan, Pak, karena niatnya sudah sampai. Ya, baik. Kemudian man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair. Siapa saja di antara kita yang berusaha taqarrub kepada Allah, mendekati Allah, ya, mepet terus kepada Allah, taqarrub, ya, bi khoslatin minal khair, dengan segala perkara yang bernilai kebaikan. Jadi bila kita di Ramadan ini tidak punya uang banyak, nggak bisa sedekah. Ya, kalau orang bersedekah dengan hartanya, menjelang puasa kita berikan infak, dia sembako, kasih amplop, ya, kasih kecukupan buat menjelang berbuka, ya, buat takjilnya, buat sahurnya, itu nilainya luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Kita nggak punya, tapi cuma sedikit kebaikan kita, membantu meringankan beban orang, ya, membantu memfasilitasi bagaimana orang bisa ibadah yang tenang di masjid, ya, membantu perkara apa saja yang menjadikan orang-orang bisa berpuasa.
Banyak hal Pak yang bisa dilakukan selain uang yang kita tidak punya. Makanya di sini katakan oleh Rasulullah, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair. Peluangnya banyak Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Termasuk mendapatkan ya Lailatul Qadar. Dari mulai awal nih Pak kita susun. Dari mulai awal kita desain agar kita jangan gagal nih Ramadan tahun ini Pak. Saya mau tanya kira-kira yakin apa tidak Ramadan ini kita sukses? Ya, yakin Pak. Ya, kenapa yakin? Lihat Pak, bagaimana aktivitas kita hari ini Pak. Selama 1 tahun ini kita aktif nggak ngaji? Hadir terus nggak? Yang hadir, yang libur ya enggak. Ya, maksudnya ya ada yang izin, ada yang sakit Pak. Intinya kita selama 1 tahun ini betul-betul luar biasa aktivitasnya. Tahajud nggak lepas, duha nggak lepas, betul? Infak sodako kita lihat kencreng jalan, kegiatan-kegiatan talib tiap hari jalan Pak, luar biasa kita Pak. Apalagi besok nih Ramadan, alhamdulillah mungkin dari pertama sampai hari ketiga tim Hamas sudah mulai bergerak Pak, melaksanakan pembagian takjil gratis. Itu bagian daripada minal khoslah, minal khair. Ya, kita nggak punya duit buat beli takjil, tapi kita ikut terlibat, membantu, memfasilitasi Pak, sama nilainya Pak. Subhanallah. Jadi banyak peluang bagi kita yang memang hari ini maaf belum dikasih uang yang banyak, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tenaga kita dan pikiran kita. Jangan malas. Ya. Ada teman-teman pada sibuk bagi-bagi takjil, kita ada waktu, ada kesempatan, tapi nggak mau bergerak, nggak mau bantu. Maaf, saya kasih tahu. Ketinggalan kita nilai pahalanya. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang dapat membukakan puasa orang yang berpuasa, memberikan takjil, berarti kan namanya manfaat toroso iman, ya, membukakan orang yang sedang berpuasa. Takjil tuh Pak, buat buka orang yang berkendara, yang lewat, yang lalu lalang, yang pedagang, yang musafir. Ketika kita berdiri, kita bagikan senangnya mereka, ya. Ternyata di tengah perjalanan beduk, belum sampai rumah, dia buka dengan takjil yang kita berikan, yang di situ ada uang kita, di situ ada tenaga kita, di situ ada aktivitas kita, maka kita mendapat setara dengan pahala yang dia laksanakan orang yang kita bukakan puasanya. Amin. Kalau 10 bungkus berarti berapa orang tuh? 10 bungkus kita ngasih berapa orang berarti? 10 orang. Ya, 10 orang yang berpuasa itu, orang yang berpuasanya dapat sempurna pahalanya, kita juga dapat sempurna buat kita pahala dia Pak. Subhanallah. Berkurang nggak orang yang berpuasa itu pahalanya Pak? Enggak berkurang Pak. Kita nambah Pak. Cuma gara-gara ngasih takjil orang yang berpuasa. Subhanallah. Jadi kira-kira saya mau tanya, program takjil ini bagus apa tidak Pak? Bagus Pak ya. Tinggal nanti tim lah Pak ya. Karena kaman ada faridotan fi masiwah. Hal apa saja ibadah sunnah yang dilaksanakan di Ramadan ini dihitung setara atau sama pahalanya dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Apa saja yang sunnah di Ramadan ini, ya, salat rawatib qobliyah ba'diyah sunnah nggak? Sebelum wajib sunnah Pak. Salat sunat wudu sunnah, tahiyatul masjid sunnah, isyraq sunnah, duha, tahajud, hajat sunnah, tasbih mutlak sunnah, semua sunnah. Bila sunnah itu dilaksanakan di Ramadan ini, maka mendapat nilai wajib. Subhanallah. Dahsyat apa tidak Pak? Hari ini kita belum ngerasain dahsyatnya pahala nih Pak, karena Allah belum wujudkan pahala. Bila Allah hari ini wujudkan pahala satu saja, kita sholat sunnah dapat pahala wajib, mungkin Gang Jambu ini udah ngemuat sama pahala kita Pak. Bukan hanya Gang Jambu, ya, Buaran Indah nggak muat, Tangerang nggak muat, Banten kagak muat, Indonesia nggak muat pahala kita Pak, dunia kagak muat pahala kita, sampai langit ketujuh nggak muat pahala kita Pak. Begitu dahsyatnya pahala yang Allah janjikan buat kita karena Ramadan, kemudian Ramadan. Amin. Saya mau tanya, kira-kira senang apa tidak kita ketemu Ramadan Pak? Bahagia apa tidak? Ya mukanya harus ceria dong begitu. Jadi jangan waduh sedang pusing mikir besok buka belum punya duit, bini udah ribut mulu ngajakin ke Tanah Abang belum punya duit, pusing pala. Nah
Ramadan pusing. Jangan dipikirin, betul? Jangan bikin pusing. Bilang sama istri kita, kalau punya berangkat, nggak punya di rumah baik. Ya nggak, Patris? Iya, udah rumah aja, udah ngapain sih? Sama Tanah Abang, lagi Tanah Abang juga banyak orang, panas, ribet, Masya Allahu Akbar. Betul nggak kira-kira? Ya, begitu Pak. Ya jangan pusing-pusing, udah pasrahkan sama Allah. Yang utama adalah esok kita bisa berpuasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dan wajib Ramadan. Amin. Pasti Allah janjikan kepada kita, Allah limpahkan rezeki yang tak terbatas. Amin. Yakin apa tidak? Yakin dari mana? Orang kerja enggak, di rumah mulu. Ampun dah. Ya, kalau ATM-nya ada isinya mah ada saldo, mending Pak. Dari mana kita? Nah, saya bilang tadi, keyakinan jangan digugurkan. Itu kufur Pak, namanya Pak. Saya mau tanya, yakin ke masih kita kasih rezeki sama Allah? Yakin gak kita dicukupi kebutuhan kita sama Ramadan sama Allah? Yakin apa tidak? Yakin gak dicukupi semua sama Allah? Yakin Pak. Begitu. Jadi jangan sampai ada keraguan, sedikit saja keraguan, kufur kita Pak. Hati-hati. Makanya banyak amal ibadah yang sedikit menggugurkan ibadah yang banyak Pak. Karena kufur. Nggak yakin sama Allah. Kan kita sudah tahu bahwa tidak ada yang dapat memberi rezeki kecuali Allah saja yang berhak memberikan rezeki. Asbabnya bekerja, bos ngasih duit, itu asbab. Pegawai pemerintah ngeluarin duit, gaji. Bisnis dari orang yang sukses dapat duit, asbab Pak. Hakikatnya adalah Allah yang memberikan rezeki pada kita. Jadi jangan khawatir kalau dalam hari ini kita dalam keadaan tidak bekerja apa-apa, pengangguran berat, ya, pejabat, ya, pengangguran Jawa Barat, pejabat berat Pak urusannya Pak. Sementara Ramadan berat, ya, buka harus kita belanja, kita pakai duit, betul? Ya, makan sahur belanja harus pakai duit. Jadi kan semuanya serba duit lagi Pak. Ya, boleh jadi ketika orang imannya lemah, maka maaf saya kasih tahu, banyak orang yang kufur cuma gara-gara tidak terpenuhinya kebutuhan Pak. Ini yang hati-hati nih Pak kita Pak. Makanya diuji berpuasa. Bapak tahu artinya puasa? Saum. Tahu artinya saum? Asyam atau as-saum artinya imsak. Imsakun anisyai al-mufattir. Puasa artinya menahan sesuatu dari hal yang membatalkan. Secara syar'i, secara lugawi, ya, secara bahasa, berpuasa artinya menahan segala sesuatu yang ditahan itu puasa. Bapak hari ini nih nggak ngaji, nahan diri di rumah karena hujan. Nah, Bapak sedang puasa tuh, menahan diri dari hadir di pengajian, menahan diri hari ini tidak pergi kemana-mana, di rumah aja dah karena nggak ada aktivitas. Nahan diri dari sesuatu itu puasa namanya. Nah, adapun puasa menurut syara adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, gitu loh Pak. Apa saja banyak membatalkan puasa, minimal 5 yang dapat membatalkan puasa. Khamsun yubtirna shaim al-kazib. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya adalah al-kazib, bohong Pak. Ini hati-hati nih, bagi yang biasa sudah nggak bisa lupus, nggak bisa lepas, nggak bisa luput dari bohong. Bisnis bohong, bersahabat bohong, janji bohong, semuanya bohong. Selesai sudah di 11 bulan kemarin. Ramadan cukup, ya, hilangkan kebohongan. Karena bohong itu bisa membatalkan nilai pahala puasa. Bukan puasanya nggak batal dengan bohong Pak. Orang bohong 1000 kali dalam satu hari, puasa jalan terus, sah puasanya, tapi pahalanya diragukan. Hati-hati nih Pak. Khamsun yubtirna shaib, 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Al-kizbu, pertama adalah dusta, bohong. Wan namimatu, adu domba. Ya, adu domba. Jadi domba diadu-adu. Lagi apa salahnya domba? Apa urusannya domba? Ya diadu-adu Pak, ya. Jadi ngobrol sana ngomongin si A, ngomong sini ngomongin si B. Ngomong sama si A ngomongin si B, ngomongin si B ngomongin si A. Ini
Ini kerjaan siapa nih Pak? Ini kerjaan iblis Pak, kerjaan setan nih Pak. Jadi orang yang perilakunya seperti itu maka dia teman setan Pak, sahabat setan deh. Makanya hati-hati di bulan puasa ini menghilangkan setan semuanya di penjara Pak, dijeruji, dirantai setan dan iblis Pak. Asli Pak, mulai hari ini setan udah mulai di penjara Pak, karena udah ada yang puasa Pak. Ya, saudara-saudara kita yang di Muhammadiyah udah ada yang di penjara hari ini Pak. Pintu-pintu neraka dikunci rapat-rapat hari ini Pak, tapi pintu-pintu surga dibuka ngeblak hari ini Pak. Subhanallah Pak, ya. Jadi kalau hari ini masih ada perilakunya kayak setan, lah kok setannya kagak dikunci, setannya nggak digembok, itu setan pada kelihatan kakinya di pagi-pagi hari itu di warteg. Ya, warteg tutup, atasnya tutup karena menghormati puasa, bawahnya ngeblak Pak, kakinya sama sendalnya kelihatan. Nah, ini terjadi juga di Ramadan begini. Yang salah tuh wartegnya apa yang duduk di situ tuh yang salah? Yang duduk salah. Lah warteg mah kagak salah, orang jualan kok. Dia nggak dibeli juga nggak apa-apa, dia nggak marah. Kenapa kok pagi-pagi pada mampir ke warteg dengan alasan katanya lupa sahur? Subhanallah, masih banyak Pak di pasar Bapak yang datang di besok nih hari pertama nih maaf, yang ngerokok cuek aja Pak, suasana udah kayak nggak Ramadan Pak, betul Pak, ya. Ini yang biasa balik-balik ke pasar tiap hari nih Pak, lihatin suasana pasar Pak, udah nggak ada Ramadan Pak, nggak ada cerita, udah nggak ada lagi hormat saling menghormati orang yang berpuasa. Suasana ini menjadikan suasana yang sangat tidak kondusif. Makanya keberkahan hati-hati Pak, ya. Satu kampung yang di dalamnya ada orang yang tidak berpuasa dan kita cuek sama orang yang tidak berpuasa, tidak berani negur, tidak ngasih tahu, tidak mengingatkan, tidak memanggilnya dalam kebaikan, kita kasih tahu dengan kata-kata yang baik, maka kita terbagian daripada ridho atas dosa orang tersebut, maka kita dapat bagian dosanya Pak. Enak bener kita Pak, bikin dosa kagak dapat dosanya, enak apa tidak? Orang yang makan nangkanya, orang yang makan nangkanya dibawa dimakan Pak, enak lah. Kita makan getahnya Pak, enak bener Pak, ya. Baik, kemudian sudah jam 6 ya, dikit lagi ya. Waman ada faridatan kana kaman ada sam'ina faridah fi masiwah. Siapa orang yang dapat melaksanakan faridah wajib, maka seolah dia melaksanakan dapat nilai pahala 70 kali kewajiban di luar Ramadan. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah di Ramadan, nilainya kan 27 tuh berjamaah. Di Ramadan 27 dikali 70. Bukan satu Pak. Kalau sholat wajib di rumah 1 kali pahalanya. Tapi sholat wajib dilaksanakan berjamaah 27 pahalanya. Dilipat gandakan sampai berapa Pak? Sampai 70, berarti 27 dikali 70 gitu Pak, ngitungnya bukan 1 Pak. Subhanallah Akbar. Coba yang terawih sholat sunat, ya dihitung wajib Pak. Sedang melaksanakan sholat wajib kita, pahala aja pahala wajib. Tuh Pak, sholatnya sholat sunnah, ya terawih. Lah ini terawih udah enak-enakan 20, nyari yang 8. Aneh saya mah. Ya. Batris tahu aja. Oh lama 20 mah di istihad mah. Udah imamnya leler. Lama. Lah cari yang lama dikit, yang cepetan dikit dah. Yang jam 8, setengah 8 lewat, jam 8 kurang 15 udah selesai. Padahal mau ngapain Pak? Selesai taraweh ngobrol doang sampai rumah balik ke tidur Pak. Astagfirullahaladzim. Udah justru ini Ramadan momentumnya. Ramadan ini kawah candra di mukanya Allah, sedang menggembleng kita. Month of training, bulan sebagai bulan training. Ya, bulan latihan, namanya ke bulan latihan, betul. Saya mau tanya, kalau kita latihan sebulan kira-kira berhasil apa tidak? Main bulu tangkis sebulan tiap hari mainnya kira-kira sukses apa enggak? Ya kalau mainnya main-main ya gagal. Kalau mainnya serius, ikutin aturan, ya ikutin SOP-nya dengan tim yang solid, ikutin ya yang aturan yang berlaku, maka yakin pasti sukses. Kita ini sedang dilatih sama Allah selama 1 bulan.
Dilatih apa? Dilatih jadi orang yang sabar. Jangan gampang emosi. Dikit-dikit emosi. Ya. Disinggung namanya emosi. Terdengar cerita nggak baik tentang kita, diparanin orang, emosi, marah-marah. Coba belajar meredam nafsu, meredam emosi. Inilah fungsi daripada puasa. Ya, menahan diri kita ya daripada nafsu syahwat, nafsu biologis, nafsu dunia, dan nafsu-nafsu yang lain bisa membawa dampak yang tidak baik. Saya mau tanya, sama istri halal apa tidak? Halalan thayyiban mubarakan kan? Sama istri, Pak. Boleh, Pak, silakan, Pak. Orang ladang kita mau ditanamin dari mana gak boleh aja, Pak. Pacul aja tuh, Pak. Boleh. Ya. Fa'ana, yuk, fakun boleh, silakan, Pak. Ya. Nah, di Ramadan ini saya mau tanya. Istri kan halal, betul? Makan ngopi di pagi hari di luar Ramadan halal nggak? Halal. Sekarang Ramadan saya mau tanya, halal yang tadi yang sejatinya boleh kita melaksanakan di Ramadan ditunda, haram kita hubungan sama istri di siang hari. Haram apa tidak? Makan siang hari sedang puasa haram apa tidak? Kan halal, kenapa jadi haram? Karena bulan Ramadan. Kan begitu. Karena saya mau tanya, ridho apa tidak kita tidak makan di siang hari? Ridho apa tidak kita nggak minum siang hari, nggak ngudut tiap hari, pagi-pagi nggak ngudut, nggak ngopi? Ridho apa tidak? Ridho banget, Pak. Nggak hubungan sama istri, walaupun pengen banget, kagak di siang hari, kagak bisa. Ridho apa tidak? Cuma diganti doang sama maghrib, Pak. Pindah waktu doang. Masa kagak bisa? Gitu loh, Pak. Saya mau tanya berapa jam tuh? Dari mulai jam 4 berapa? Setengah 5. Sekarang jam 5:45. Ya. Dari jam segitu sampai maghrib baru berapa jam, Pak? Ya, ntar diganti bukanya, ya, ngerokoknya pas maghrib, Pak. Yang sudah kita laksanakan, kita sudah bisa teruji, Pak, ya. Bisa melaksanakan puasa sampai beduk maghrib, betul? Betul. Ya, puasanya tuntas, pahalanya beres. Insya Allah mudah-mudahan ya Ramadan ini Ramadan yang terbaik, Pak. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita sebentar lagi datang Ramadan, tinggal hari ini terakhir. Ini hari-hari menjelang di mana akan datangnya Ramadan. Tuntaskan bulan Sya'ban. Ya, selesaikan Sya'ban dengan modal Rajab, dengan modal Sya'ban, pasti Ramadannya sukses. Apalagi yang kemarin di Rajab puasa sunahnya rutin, yang di Sya'ban puasa sunahnya rutin, tilawatil Qur'annya sampai tuntas, ya, salat wajibnya berjamaah di masjid, taklimnya hadir terus di majelis taklim, infak sedekahnya nggak pernah kurang setiap saat, berbuat baik silaturahmi, bahkan kemarin sudah datang kita ke makam orang tua kita, sudah pada ziarah belum nih ke orang tua? Ya, datangi orang tua yang masih hidup, minta sungkem, minta maaf, minta ridhonya. Ya, bagi yang sudah meninggal, datangi makamnya, bersihkan makamnya, doakan minimal 1 kali doa, minimal 1 kali Yasin bacakan, karena mereka bahagia kedatangan kita. Insya Allah mudah-mudahan di Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Amin. Bapak hadirin rahimakumullah, fastaksiru fihi min arba'i hisal. Maka kata Rasulullah SAW, ya diantaranya wa min haqalu sallallahu alaihi wasallam utitu ummati khamsa khisalin fi syahr Ramadan lam yu'tihina ummatan qablaha. Aku berikan kepada umatku 5 perkara di mana di bulan Ramadan ini yang kuberikan tidak di bulan lainnya. Ya, apa itu? Khuluqu famisoi minal innallahi min rihil misik. Yang pertama, istimewa Ramadan ini yang kuberikan kepada umatku yang tidak kuberikan kepada umat yang lain dan tidak ada di bulan-bulan yang lain. Apa itu? Pamusaimi atyab indallahi min rihil misik. Karena ketika berpuasa dari mulai pagi sampai sore, ini enzim-enzim di perut kita itu menjadikan apa? Makanan-makanan itu menjadi tidak sedap. Ya. Maka keluarlah hawa yang tidak sedap dari mulut kita. Makanya orang berpuasa cenderung tidak nyaman kita ya ketika kita cium hawanya, baunya. Karena itulah suasana puasa.
lambung kita jadi mengeluarkan hal yang bau, yang tidak sedap. Bahkan mulut kita pun dalam kondisi yang tidak sedap juga ketika sedang berpuasa, karena kosong, ya, tidak ada aktivitas makanan, makanya suasana jadi nggak nyaman. Maka orang-orang yang ketika mulutnya keluar sesuatu yang tidak baik, yang tidak nyaman, yang bau, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala atyab itu jauh lebih wangi dari minyak misik. Ya, subhanallah. Istimewa kita, Pak. Makanya semakin bau semakin baik. Bagaimana ceritanya semakin bau semakin baik? Emang ada semakin bau semakin baik, Pak? Ya maksudnya aktivitas sahur, aktivitas malam, ya, pagi menjelang subuh kita sikat gigi, kita bersih, tetap aktivitas itu kita lakukan, Pak. Tapi suasana perut kita ini nggak bisa diganggu gugat, tetap, Pak, ya. Di siang hari pasti mengeluarkan hawa yang baik, yang bau, ya Pak, yang bau. Makanya jangan dekat-dekat ngobrol, Pak, kalau kita sedang puasa. Pasti ada yang tekep kuping, Pak, ya. Ya, wastaghfiru lahumul malaikatu hatta yabtulu. Yang kedua, malaikat dari mulai kita sahur sampai menjelang maghrib, mereka tidak berhenti berdoa meminta ampun kepada setiap orang yang berpuasa sampai terjadinya buka puasa. Diminta ampun malaikat, Pak. Tidak sedikit malaikat yang berdoa sama Allah agar kita diampuni dosa kita hari ini. Amin. Tuh selama puasa, Pak, ya. Watusfidu fihi maradus syayatin. Setan-setan semuanya sudah digemblok, sudah dikunci, sudah dirantai. Ya, enggak ada selain Ramadan dibebaskan sama Allah. Di Ramadan enggak, kamu enggak bisa, kamu saya penjara, kata Allah. Ya, makanya aman-aman saja kita, Pak. Tapi yang bahaya bukan apa-apa. Kata setan, enggak apa-apa saya di penjara, enggak apa-apa saya dirantai, enggak apa-apa saya meridho, kata setan, kata iblis. Kenapa? Mahasiswa saya udah yang sukses sudah banyak. Selama 11 bulan dia udah banyak mahasiswa yang sudah jadi S1, S2, S3, Pak, mahasiswanya, Pak. Ya, mahasiswa setan banyak, Pak, yang sudah jadi S1, S2 dan S3, Pak. Mana? Ya kita ini yang dididik tiap hari, Pak. Dididik bohong, dididik dusta, dididik makan uang riba, dididik melalaikan ibadah, dididik tidak melaksanakan ibadah. Itu didikan dari setan yang kita selama itu belajar selama 11 bulan. Sukses sudah, ketika setan di penjara, kata setan, goodbye, saya angkat tangan karena mahasiswa saya udah banyak. Tuh, Pak, santri saya udah banyak, udah pada sukses, Pak. Makanya saya bilang tadi, bulan puasa masih banyak yang ngerokok, bulan puasa banyak yang menjadikan Ramadan tidak seperti bulan puasa, wajar, karena itu adalah santri-santri setan dan Saya mau tanya, di sini ada santri setan nggak, Pak? Ada santri iblis nggak di sini? Nggak ada, Pak. Tukang ngaji mah bebas, Pak. Ya, amin. Insya Allah, Pak, ya. Wa yuzayyinullahu ta'ala kulla yaumil jannah yaqul yushiku ibadi sholihuna ayyakufa anhumus wal adha. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala berkenan memperbaiki surga, menghias surga. Surga tiap hari sudah bagus diperbaiki sama Allah. Yang kurang indah diindahin lagi sama Allah. Yang lantainya terbuat dari emas dijadikan dari intan berlian, Pak. Tiap hari diganti sama Allah suasana surga, Pak. Subhanallah. Surga udah indah, terus diciptakan lebih indah lagi. Buat siapa surga itu? Buat orang-orang yang berpuasa bulan Ramadan. Amin. Yusiku ibadi sholihun ayyakufa anhum su'al adza. Sampai ada sebagian orang-orang ibadah orang-orang muslim yang soleh yang menyangka ketika kita berbuat baik tidak baik, berbuat jahat pada Ramadan ini, ya, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita. Ya, luar biasa, Pak. Wa yaghfiru lahum fi akhir lailatin minhu, karena di akhir Ramadan ini tidak ada dosa satu pun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya mohon sama Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan usia kita sampai akhir Ramadan. Jangan sampai di tengah Ramadan kita nggak ada umur nih, Pak. Ya, karena boleh jadi belum tuntas ibadah kita, dosa belum terampuni, ya, tapi kita sudah nggak ada umur. Makanya kita mohon sama Allah, Allah perkenankan kita dari awal sampai berakhir Ramadan, Allah panjangkan umur kita. Amin. Setelah takbir, setelah besok Lebaran, mata serah Allah dah. Ya, betul. Kalau nggak ada yang nggak ada, kalau mau udah habis ya, gitu Pak Haji Soleh ya. Pak Haji Soleh, kalau panjang hari ini sampai Ramadan, amin. Ya, kita berdoa Pak Haji Salmi panjang umur semuanya, amin. Yang pada sehat-sehat, yang muda-muda panjang umur semuanya. Kalau perlu jangan sampai hanya takbir doang, terus lewat takbir, ya Allah sampai tahun depan saya pasti pengen hidup, amin.
Kenapa? Masih pengen ngaji di Al-Aqobah. Amin. Barangkali itu saja yang dapat sampaikan. Betapa dahsyatnya Ramadan, betapa luar biasanya Ramadan, betapa agung dan mulianya. Tidak ada lagi tamu yang agung yang mulia. Tidak ada nilai pahala yang luar biasa yang Allah janjikan kepada kita. Tidak lagi keistimewaan ibadah yang Allah janjikan kecuali hanya pada bulan Ramadan. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Pada akhirnya saya atas nama pribadi saya yang seringkali menyampaikan kata-kata yang mungkin tidak berkenan di dalam hati, yang berlebihan, yang tidak menjadikan nyaman di dalam hati kita masing-masing, para jamaah, para guru-guru dan para pengurus terutama, saya hampura minta maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Dan tentunya bapak-bapak dan semua dalam keadaan yang sehat luar biasa, dan kalaupun ada salah maka jauh sebelum ini pun sudah saya maafkan. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Lebih kurangnya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian yang saya penyampaian Ramadan. Mudah-mudahan dengan penyampaian tadi menambah pengetahuan kita dalam hal ibadah Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, seperti biasa, barangkali ada yang mau bertanya, kami silakan. Cukup Pak? Beres. Kita cukup sampai di sini, dan mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Diawali dengan doa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka min nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Jangan lupa gelas air dan sekalian untuk diletakkan di sana.